Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk mata kuliah kewirausahaan, di mana untuk mata kuliah ini tim pengampu adalah yang pertama saya sendiri, Uswatun Hasanah, yang kedua Ibu Feb Amni, yang ketiga Dr. Juhairi. Pada pertemuan pertama, yaitu kita mempelajari mengenai konsep kewirausahaan, yakni inti dan konsep kewirausahaan. Kewirausahaan itu sendiri adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber untuk mencari peluang menuju sukses. Sedangkan inti kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru melalui pemikiran kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Jadi kita harus bisa membedakan mengenai kewirausahaan dan inti dari kewirausahaan. Pada dasarnya adalah dua hal, yaitu kreatif dan inovatif. Konsep kewirausahaan dari perspektif personal direfleksikan pada 3 definisi untuk seorang wirausaha. Yang pertama yakni mengambil inisiatif. Bagaimana seseorang bisa menciptakan inisiatif, apa yang ingin dia lakukan. Yang kedua yaitu mengorganisasikan dan mereorganisasikan mekanisme sosial dan ekonomi untuk merubah sumber daya dan situasi pada praktek usaha. Jadi kemampuan wirausahawan tidak hanya mengorganisasikan saja, tetapi mereorganisasikan untuk merubah sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada praktek usaha. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu menerima resiko dan kegagalan. Jiwa dan sikap kewirausahaan dimiliki oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif, baik itu usahawan maupun masyarakat umum. Jadi pada intinya ketika seseorang itu memiliki kreativitas dan inovatif, maka orang tersebut bisa dikatakan mempunyai jiwa dan sikap kewirausahaan. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah dari perusahaan yang dapat diciptakan melalui yang pertama yaitu pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan ilmiah baru, dan perbaikan produk atau jasa yang ada. Jadi perlu diingat bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu tidak hanya bisa menciptakan produk baru, tetapi bisa melakukan inovasi dari produk yang sudah ada, itu juga bisa disebut dengan entrepreneurship. Adapun jiwa dan sikap kewirausahaan terdiri dari percaya diri, berinisiatif, motif berprestasi, kepemimpinan, dan pengambil resiko. Di sini yang sangat penting adalah percaya diri, karena dengan percaya diri maka apa yang menjadi pemikirannya akan yakin untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk kepemimpinan ini memang seorang wirausahawan itu harus bertingkah laku sebagai pemimpin dan menerima kritik dan saran. Sedangkan pengambil resiko adalah contohnya itu seorang wirausahawan selalu berani untuk mengambil resiko. Perlu diingat bahwa sesuatu hal itu diawali oleh langkah pertama. Jika langkah pertama itu tidak diambil, maka tidak akan terjadi implementasi dari apa yang telah sudah diciptakan. Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide baru dan cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Jika seorang wirausaha ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kekuatannya datang dari tindakan yang dilakukan sendiri, bukan tindakan dari orang lain. Jadi di sini kreativitas adalah sesuatu hal yang memang dimiliki oleh seseorang untuk memecahkan masalah yang ada, dan hal tersebut bisa menemukan peluang usaha.
Proses kewirausahaan dimulai dengan proses imitasi dan duplikasi, proses pengembangan dan proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Proses pertama, imitasi dan duplikasi, itu adalah misalkan kita menciptakan atau menjual suatu produk atau jasa yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan pengembangan tersebut adalah proses di mana produk yang sudah kita ciptakan itu kita melakukan pengembangan baru untuk meningkatkan daya jual. Sedangkan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari produk kita sebelumnya. Fungsi dan peran wirausaha. Fungsi wirausaha yang pertama yaitu fungsi makro sebagai penggerak, pengendali, dan pendorong perkembangan ekonomi suatu negara. Perlu diingat, kegiatan itu terdiri dari banyak kegiatan wirausaha yang dimana di dalamnya adalah entrepreneurship yang secara tidak langsung menggerakkan dan mengendalikan serta mendorong perkembangan ekonomi suatu negara. Sedangkan fungsi mikro adalah sebagai inovator dan planner. Fungsi mikro adalah di sini sebagai pelaksana langsung. Dan peran wirausaha secara umum terdiri dari inovator dan planner, di mana inovator sebagai penemu dan menemukan dan menciptakan produk baru. Sedangkan untuk planner sebagai perencana, merancang suatu usaha dan merancang ide-ide peluang dalam perusahaan untuk menciptakan organisasi perusahaan baru. Itu yang dinamakan dengan planner. Ide dan peran kewirausahaan. Ide akan menjadi peluang apabila wirausaha bersedia mengevaluasi peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda. Perlu diingat, wirausaha harus senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru agar produk atau jasa yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman dan tetap diminati oleh masyarakat. Bekal pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Yang pertama, bekal pengetahuan yang dimiliki oleh wirausaha meliputi 3 hal. Pengetahuan mengenai usaha yang akan dimasuki, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawabnya, dan yang terakhir, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena untuk seorang wirausaha, pertama kali yang dilakukan adalah bagaimana dia tahu apa usaha yang akan dia lakukan. Yang kedua yaitu peran dan tanggung jawabnya. Dia harus memahami makna tersebut bila ingin usahanya berhasil. Dan yang terakhir adalah kemampuan seorang wirausaha untuk memanajemen atas organisasi bisnis yang sudah dia buat atau dia bikin. Yang terakhir yaitu bekal keterampilan yang harus dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama adalah keterampilan konseptual. Bagaimana dia mengatur strategi, bagaimana dia bisa memperhitungkan resiko yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua, keterampilan kreatif dan menciptakan nilai tambah, added value. Jadi dari barang yang tadinya tidak mempunyai nilai tambah bisa diubah menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. Yang ketiga, keahlian hubungan manusiawi. Di sini perlunya kemampuan, keahlian, keterampilan ini dimiliki oleh wirausaha karena kegiatan wirausaha berhubungan dengan bagaimana bisa dia memanajemen pegawai, relasi, dan customer-nya. Selanjutnya, keterampilan dalam memimpin dan mengelola, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan keterampilan teknik usaha. Selanjutnya adalah merintis usaha baru. Secara umum dikenal 3 cara untuk memasuki usaha baru. Yang pertama, merintis usaha baru sejak dari awal. Berarti di sini kita menciptakan suatu usaha dari awal, mulai dari membuat perusahaan, merencanakan usahanya, dan lain sebagainya.
Yang kedua, membeli perusahaan yang telah ada. Ini bisa dipertimbangkan juga karena kita tidak akan mengawali suatu usaha karena kita tinggal meneruskan usaha yang sudah ada. Sedangkan yang terakhir adalah kerjasama manajemen melalui franchising, usaha binaan, usaha joint venture, dan lain-lain. Bahasan terakhir dalam pertemuan pertama yaitu etika berwirausaha dan kompetensi, di mana etika berwirausaha yang pertama adalah kejujuran, kedua integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, hingga bertanggung jawab. Ingat, yang pertama adalah kejujuran karena usaha yang kita lakukan harus dilandasi oleh kejujuran. Baik, demikian untuk materi untuk pertemuan pertama kita. Semoga mudah dipahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.